Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian mobilitas sosial. Di antaranya itu menurut Kimball Young dan Raymond Wimek, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Yang kedua itu menurut William Coburn, mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya dari suatu lapisan ke lapisan sosial lain. Yang ketiga itu menurut Michael Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seorang dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sifat dasar mobilitas sosial. Masyarakat yang berkelas sosial terbuka adalah masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Sedangkan masyarakat yang berkelas sosial tertutup adalah masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang rendah. Pada masyarakat berkasta yang sifatnya tertutup, hampir tidak ada sosial, karena kedudukan seorang telah ditentukan sejak dilahirkan. Pekerjaan, pendidikan, dan seluruh pola hidupnya, karena struktur sosial masyarakatnya tidak memberikan peluang untuk mengadakan perubahan. Dalam sistem lapisan terbuka, kedudukan yang hendak dicapai tergantung pada usaha dan kemampuan individu. Memang benar bahwa anak seorang camat mempunyai peluang yang lebih baik dan lebih besar daripada anak seorang penjual tomat. Akan tetapi, kebudayaan dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan bagi anak penjual tomat untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan yang semula dipunyainya, seperti Khairul Tanjung, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Namun kenyataan tidak seideal itu. Dalam masyarakat selalu ada hambatan dan kesulitan-kesulitan, misalnya birokrasi dalam arti yang kurang lebih baik, biaya, kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, dan lain sebagainya. Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial para individu berbeda, maka mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dan mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Bila tingkat mobilitas sosial rendah, maka tentu saja kebanyakan orang akan terkungkung dalam status dan para nenek moyang mereka. Kaitan pendidikan dengan mobilitas sosial. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk ke golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke golongan yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Pada zaman dahulu, keturunanlah yang menentukan status sosial seorang yang sukar ditembus karena sistem golongan yang ketat. Para tokoh-tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan keampuhan pendidikan untuk mengubah dan memperbaiki nasib seseorang. Dengan memperluas dan meratakan pendidikan, diharapkan dicarikannya batas-batas golongan-golongan sosial. Diharapkan kesempatan besar belajar yang sama membuka jalan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Kewajiban belajar atau pendidikan universal memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sama bagi semua peserta didik dari semua golongan sosial. Dengan demikian, perbedaan golongan sosial akan dikurangi sekalipun tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Dalam kenyataan, cita-cita itu tidak mudah diwujudkan. Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Bahkan jenis pekerjaan yang kasar berpenghasilan baik pun sukar diperoleh, kecuali jika seseorang mampu membaca petunjuk dan mengerjakan soal hitungannya sederhana. Pada banyak dunia usaha dan perusahaan industri, bukan hanya terdapat satu, melainkan dua tangga mobilitas. Yang pertama berakhir pada jabatan mandor, yang lainnya bermula dari kedudukan program pengembangan eksekutif, dan berakhir pada kedudukan pimpinan. Menaiki tangga mobilitas yang kedua tanpa ijazah pendidikan tinggi adalah suatu hal yang jarang terjadi.
Hal ini diduga bahwa bertambah tingginya taraf pendidikan makin besar kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Ternyata ini tidak selalu benar bila pendidikan itu terbatas pada pendidikan tingkat menengah. Jadi walaupun kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMA, masih menjadi pertanyaan apakah mobilitas sosial dengan dirinya akan meningkat. Mungkin bakal tidak akan terjadi perluasan mobilitas sosial. Seperti dikemukakan di atas, ijazah SMA tidak lagi membeberkan mobilitas yang lebih besar kepada seseorang. Akan tetapi, pendidikan tinggi masih dapat membeberkan mobilitas itu walau pun dengan bertambahnya lulusan perguruan tinggi, makin berkurang jaminan ijazah untuk meningkatkan dalam status sosial. Tingkatan mobilitas sosial. Menurut P.A. Sorokin, tipe-tipe mobilitas sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya adalah seseorang yang kewarganegaraan beralih pekerjaan yang sederajat atau mungkin juga peralihan atau gerak objek-objek sosial seperti misalnya radio, mode pakaian, ideologi, dan sebagainya. Dengan adanya gerak sosial yang horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu objek sosial. Mobilitas sosial horizontal dibedakan dalam dua bentuk. Mobilitas sosial antar wilayah atau geografis. Gerak sosial ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Yang kedua, mobilitas antar generasi. Secara umum, mobilitas antar generasi berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup baik naik atau turun dalam suatu generasi. Penekanannya bukan pada perkembangan keturunan itu sendiri, melainkan pada perpindahan suatu generasi ke generasi lainnya. Contoh, Pak Parjo adalah seorang tukang becak. Ia hanya menempatkan pendidikannya hingga sekolah dasar. Tetapi ia berhasil mendidik anaknya menjadi seorang pengacara. Contoh ini menunjukkan telah terjadi mobilitas vertikal antar generasi. Mobilitas antar generasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Contoh, Pak Darjo awalnya adalah seorang buruh, namun karena ketekunannya dalam bekerja dan mungkin juga keberuntungan, ia kemudian memiliki unit usaha sendiri yang akhirnya semakin besar. Yang kedua, mobilitas intergenerasi adalah perpindahan status atau kedudukan yang terjadi di antara beberapa generasi. Mobilitas ini dibedakan menjadi mobilitas intergenerasi naik. Contohnya, bapaknya seorang kepala sekolah, anaknya seorang direktur. Dan mobilitas intergenerasi turun. Contohnya, kakeknya seorang bupati, bapaknya seorang camat, dan anaknya seorang kepala desa. Gerak sosial vertikal merupakan perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Gerak sosial vertikal meliputi social climbing dari status yang rendah ke status yang tinggi, di mana status yang tinggi itu telah ada sebelumnya dan membentuk kelompok atas status yang baru. Karena status yang lebih atas belum ada promosi, misalnya kelompok konglomerat, eksekutif, supraeksekutif, dan seterusnya. Social sinking dari
kelompok yang tinggi atau atas turun ke rendah, dan derajat kelompoknya turun. Yang pertama, masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, di mana kedudukan tersebut telah ada. Misalnya seorang yang bekerja di kantor A dan diangkat menjadi pejabat di kantor A. Yang kedua, pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada sederajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut, misalnya dengan dibentuknya sebuah organisasi memberi kesempatan kepada seseorang untuk menjadi ketua umum bertanda yang bersangkutan naik status. Gerakan sosial vertikal yang turun mempunyai dua bentuk utama, yaitu yang pertama, turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya, misalnya seorang pejabat dipecat karena korupsi. Yang kedua, turunnya derajat kelompok individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok dengan kesatuan.